mengawali perjalanan observasi penelitian sejarah pesantren, kelompok kami menyambangi pondok pesantren Al-Muslimun yang berdiri pada tahun 1991 yang beralamat di Jalan Salajambe nomor 14, Kampung Tungturunan, Desa Sukamaju, Kabupaten Cianjur. Pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhsin Nur dan Hajah Dedeh Nidawal Hasanah ini sudah memiliki 260 santri dan santriwati yang mondok dan tak kurang dari 700 orang siswa dari tingkat paling dasar hingga tingkat SMA. Pada kelompok kami, Kiai Haji Muhsin mengisahkan awalnya ia dan istrinya hanya memiliki 9 orang santri yang belajar mengaji di rumahnya. Itu pun hanya santriwati saja, dan jumlahnya terus bertambah seiring waktu hingga tempatnya tak dapat lagi menampung santri yang semakin banyak. Tadinya, selama 1 tahun 7 bulan, santri yang mengaji tak dibungut biaya sedikit pun. Namun, setelah Kiai Muhsin menemukan metode Iqra yang didapatnya dari Jawa Tengah, maka mulailah santri dikenakan biaya untuk membeli buku dan keperluan lainnya. Metode pembelajaran yang diterapkan di sini selain mengaji kitab kuning seperti pesantren Salafiyah pada umumnya, Pondok Pesantren Al-Muslimun pun menyelenggarakan baca Al-Quran dengan metode Iqra dan menggelar program gerakan penghafal Quran yang diterapkan dari tingkat TKA hingga SMA. Karena sejak didirikannya pesantren ini, Kiai Muhsin dan Hajah Dedeh memiliki tujuan bisa mencetak generasi hafiz Quran. Kiai Muhsin mengungkapkan keinginannya ke depan memiliki perguruan tinggi untuk lebih memperdalam dasar-dasar ilmu yang sudah ada, serta dalam rangka menyiapkan generasi yang memiliki sikap mental dan pola pikir yang agamis, tetapi modern, dengan dasar akidah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Karena pada dasarnya, pondok pesantren selain harus mampu melahirkan para ulama, harus pula bisa menciptakan generasi yang memiliki intelektualitas dan kapabilitas, serta mampu bersikap dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Saya asal dari Bandung, dari Sukamiskin Bandung. Ibu dari Ciamis tapi udah lama di Cilanyang. Lantas bapak ini pesantren ke Manonjaya, ke Mituda Manonjaya Tasikmalaya. Ke pesantren Mituda Manonjaya Tasikmalaya. Dan ibu juga sama pesantren ke sana, ke pesantren Mituda Manonjaya Tasikmalaya. Nah di sana pesantren itu ya sama-sama menimba ilmu. Lantas setelah itu mungkin ada jodohnya ya. Bapak dengan ibu Bapak masuk ke Menonjol itu tahun 78 sampai tahun 87. Kalau ibu tahun 82 sampai 87 bapak dan ibu menikah. Lantas tahun 91 bapak di sini di Pelapatan Tungturunan Agama Sukoharjo ya, mengadakan pengajian anak-anak, yaitu waktu dulu hanya 9 orang anak, semuanya perempuan, nggak ada laki-lakinya.
Itu juga yang besarnya hanya satu, kelas 1 SMP. Yang lainnya adalah masih SD. Setelah itu asalnya bukan di sini, di sana di Perapatan, di rumah mertua bapak. Setelah itu pindah ke sini mulai tahun 91. Di sini yang pertama pengajian anak-anak, nggak ada santri, nggak ada anak-anak. Dari 9 orang, nama sampai 147. Tempatnya di rumah yang tadi dekat itu, tempat makan anak-anak itu, rumah kecil. Dan tempat ngajinya juga di rumah. Anak-anak di sebelah kamar dekat saya, yang ngajinya di tengah rumah, anak lagi di sebelah samping. Karena di sana atas nama sudah nama pindah ke masjid ya, di rumah dan di masjid, kamar di masjid. Setelah di masjid juga nama, maka tahun 91 itu ya langsung mulai saya membangun madrasah yang itu 1 tahun dengan modal 2 juta rupiah. Tapi ya pertama 2 juta karena saya meminta sumbangan dari sana sini, dari keluarga, dan sebelumnya ya alhamdulillah bisa menyelesaikan bangunan yang bawah itu, yang pakai kantor itu. Pertamanya itu tidak dipungut biaya apa-apa. Anak-anak tidak dipungut biaya untuk bayaran apa-apa. Yang penting ngaji aja selama 1 tahun 7 bulan. Nah, lantas kemakmuran mau muludan, mau memperingati Maulid Nabi atau mau Mi'raj juga tidak meminta kepada anak-anak, hanya dikasih amplop kosong saja. Nanti amplop kosongnya dikembalikan, tapi ya yang ada yang mengembalikan kosong lagi, yang mengembalikan ada uangan. Metode Baghdadiyah yang diejar alif jabar a, ba jabar ba, alif lam jabar al, hamim jabar ham, dal pes dua alhamdulillah, itu Baghdadiyah. Tapi itu kan memang dari dulu begitu, maka bisanya membaca Al-Quran itu lambat. Lantas ada sistem metode Iqra. Pada waktu itu saya bagaimana ini supaya bisa meningkatkan anak dan anak dapat bisa membaca Al-Quran. Kebetulan pada waktu itu ada koran, yang dalam koran itu dalam koran ada berita begini, katanya ada metode cara membaca Al-Quran secara cepat, CBSA, cara membaca Al-Quran secara cepat. Nah, atas oleh saya dibaca itu di Banyumas, katanya di Banyumas. Lantas saya simpan, saya mau ke sana mau melihat bagaimana cara membaca Al-Quran secara cepat. Tapi dikarenakan belum punya uang pada waktu dan tidak punya uang pada waktu itu, maka saya tidak berangkat ke sana. Sudah agak lama sedikit, ada Pak Kodrat yang di sini, katanya Pak Ustaz, di TV ada musabaqah tilawatil Quran, menampilkan 1000 anak TK semuanya sudah bisa membaca Al-Quran waktu MTQ di Jogja. Itu anak-anak TK udah bisa membaca Al-Quran. Lantas saya, oh begitu ya Pak, betul ya. Maka saya ke sana melihat bagaimana keadaan di sana tentang cara membaca Al-Quran. Ya alhamdulillah ke sana, pertama ke
Banyumas, kata Banyumas memang itu di sana di Jogja. Ini alamatnya, dikasih ke Jogja alamat, maka saya datang ke sana langsung menghadapi Pak Hasan Umam. Waktu itu Pak Hasan Umam masih ada. Atas oleh Pak Hasan Umam dikasih ini panduannya. Begitu ya segala itu untuk metode itu. Nah, setelah itu saya mempraktikkan di sini. Alhamdulillah ada mengumpulkan ibu-ibu wali santri. Saya mengatakan bahwa ibu di sini akan diadakan cara cepat membaca Al-Quran. Tapi kalau biasa gratis, suasana ini pakai biaya untuk membeli buku Iqra dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ibu-ibu dipungut biaya nggak keberatan? Katanya ya nggak apa-apa. Pada waktu itu mengadakan metode itu, alhamdulillah dalam waktu 8 bulan, bahkan 6 bulan anak sudah bisa membaca Al-Quran. Dunia, Idan, Safina, Dua Banian, dan sampai mantek dan Johor Mahmud.